Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Manasa, saya dari kelas A. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tutorial cara menguji parametrik dan uji non-parametrik di dalam aplikasi SPSS. Jadi pertama-tama itu kita harus mempersiapkan data yang akan kita gunakan. Data yang akan saya gunakan itu dalam bentuk Excel. Jadi pertama-tama kita impor dulu data yang akan kita gunakan ke dalam aplikasi SPSS. Caranya, kita buka pada menu file atas kiri, lalu kita pilih menu open, lalu kita pilih menu data. Nah, nanti di sini pada bagian file of type itu kita ganti yang sebelumnya SPSS statistik itu kita ganti menjadi Excel karena data yang akan kita gunakan itu dalam bentuk Excel. Lalu kita pilih data yang akan kita gunakan. Lalu kita tekan open. Lalu kita tunggu sejenak. Nah, pada bagian ini pastikan bagian read variable names from first row of data itu tercentang. Setelah tercentang, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan variable view dari data yang telah kita buat. Kalau kita pindah ke bagian data view, nah ini adalah data dari statistik tadi yang dalam bentuk Excel yang sudah kita pindahkan ke dalam SPSS. Selanjutnya kita cek dulu data mentahnya. Kita pastikan tidak ada penulisan ganda atau kesalahan ketik karena itu akan mempengaruhi saat kita akan menganalisis. Nah, sepertinya tidak ada yang salah. Selanjutnya kita akan mengubah Likert itu menjadi angka. Jadi karena soal-soal di sini jawaban itu masih berupa Likert atau tulisan, kita akan merubahnya menjadi angka supaya bisa kita hitung skornya nanti. Caranya, kita buka pada menu transform, lalu kita pilih bagian automatic record. Nah, pada soal 1 kita klik, lalu kita klik tanda panah ke kanan. Nah, pada bagian ini kita tambah di new name, itu kita ganti namanya. Misalnya soal 1 underscore 6. Lalu kita add. Begitu juga dengan soal selanjutnya, kita masukkan, kita ganti jadi soal 2 underscore 6. Lalu kita add. Begitu juga dengan soal ketiga, 4 dan 5. Jadi ganti jadi soal 3 underscore 6. Kita add. Lalu soal keempat kita tambah menjadi soal 4 underscore 6. Kita add, lalu soal kelima terakhir kita tambah lagi menjadi soal 5 underscore 6. Lalu kita add, lalu kita tekan OK. Nah, nanti pada di bagian sisi kanan itu akan menampilkan jawaban dari soal-soal yang awalnya berupa Likert atau tulisan itu menjadi angka, di mana angka 1 itu berarti sangat tidak setuju, angka 2 adalah cukup setuju, angka nomor 3 adalah setuju, dan nomor 4 adalah sangat setuju. Selanjutnya, jawaban dari tiap-tiap soal ini akan kita jumlahkan untuk menghitung skornya. Caranya, kita buka pada menu transform, lalu kita pilih pada bagian compute variable. Nah, pada bagian target variable, kita tulis saja score underscore total. Nah, pada bagian member expression itu kita akan menjumlahkan soal 1 underscore 6 sampai soal 5 underscore 6. Berarti soal 1 underscore 6 ditambah soal 2 underscore 6 ditambah soal 3 underscore 6 ditambah soal 4 underscore 6 ditambah soal 5 underscore 6. Lalu kita pastikan semua tulisannya tertulis dengan benar. Lalu kita klik OK. Kita minimize saja. Nah, nanti pada bagian kanan itu terlihat skor total dari masing-masing responden berdasarkan jawaban mereka. Lalu selanjutnya kita itu akan mengubah angka jenis kelamin itu menjadi angka. Nah, di sini kan jenis kelamin kan masih berupa tulisan, yaitu laki-laki dan perempuan.
Jadi akan kita ubah, di mana laki-laki itu menjadi angka 1 dan perempuan menjadi angka 2. Caranya, kita buka pada bagian menu transform, lalu kita pilih pada bagian record into different variable. Nah, lalu kita pilih bagian jenis kelamin, kita masukkan. Nah, pada bagian nama itu kita akan ubah namanya. Misalnya kita singkat saja JK underscore kode, lalu kita change. Lalu kita buka pada bagian old and new values. Nah, tadi kan kita akan mengubah laki-laki itu menjadi angka 1 dan perempuan menjadi angka 2. Jadi pada bagian old value itu kita isi perempuan dan laki-laki. Jadi di sini kita isi laki-laki. Nah, pada bagian new value itu kita ganti laki-laki itu menjadi angka 1. Jadi kita tulis saja angka 1, lalu kita add. Nah, sekarang yang perempuan, di bagian old value kita tulis perempuan, dan pada bagian new value kita ganti menjadi angka 2, lalu kita add, lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, nanti pada bagian kanan itu muncul jenis kelamin kode, di mana laki-laki itu 1 dan perempuan itu 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi parametrik atau uji normalitas. Jadi pada kali ini kita akan menggunakan metode Shapiro-Wilk, di mana jika signya itu melebihi dari 0,05 maka datanya itu dianggap normal. Namun jika dia kurang dari 0,05 maka datanya tidak akan dianggap normal. Caranya, kita buka pada bagian menu Analyze, lalu kita pilih bagian Descriptive Statistik, lalu kita pilih bagian Explore. Nah, pada bagian Dependent List itu kita isi dengan skor total. Kita masukkan ke Dependent List, lalu jenis kelamin kode kita isi ke bagian Factor List. Lalu pada bagian Plots, usahakan bagian Normality Plot with Test itu usahakan tercentang. Lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul test of normality. Nah, di sini kita lihat di bagian Shapiro-Wilk, di mana signya itu melebihi dari 0,05, yaitu 0,360 dan 0,231. Yang berarti dia melebihi dari 0,5, yang berarti datanya itu normal. Selanjutnya kita minimize saja. Selanjutnya kita akan uji homogenitas atau Levenes test. Nah, tes Levenes ini atau tes uji homogenitas ini akan muncul setelah kita melakukan uji T atau independen T. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji parametrik. Sebelum kita melakukan uji parametrik, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu uji parametrik. Uji parametrik atau statistik parametrik itu metode analisis yang menggunakan parameter populasi seperti mean dan standar deviasi, serta mengasumsikan bahwa data itu mengikuti distribusi tertentu dan biasanya distribusinya itu normal. Lah, ciri-ciri statistik parametrik, datanya itu berskala interval atau rasio, contohnya seperti tinggi badan atau berat badan. Nah, syarat penggunaan statistik parametrik, datanya itu harus berdistribusi normal, yaitu dapat dicek menggunakan uji normalitas seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Seperti yang kita lakukan tadi, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, lalu varians antar kelompok homogen itu dicek dengan uji homogenitas, di mana akan kita lakukan sebentar melalui Levenes test. Selanjutnya, datanya itu berjenis interval atau rasio, tidak boleh data nominal atau ordinal. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan uji parametrik melalui independent sample t-test. Tujuannya ialah untuk membandingkan antara laki-laki dan perempuan apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Caranya, kita buka pada bagian menu Analyze, kalau kita pilih pada bagian Independent, lalu kita buka pada bagian Compare Means, lalu kita pilih pada bagian Independent Sample t-test. Nah, pada bagian test variable itu kita isi dengan skor total, kita masukkan. Lalu pada bagian grouping variable itu kita masukkan jenis kelamin kode, kita masukkan. Nah, lalu kita buka pada bagian define group. Nah, tadi kan kita sudah buat bahwa laki-laki itu 1 dan perempuan itu 2. Nah, grup 1 itu adalah laki-laki dan grup 2 adalah perempuan.
Jadi di sini langsung kita masukkan saja angka. Laki-laki itu berarti 1 dan perempuan itu 2. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, kita scroll. Nah, di bagian Leibniz test atau uji homogenitas ini muncul di mana signya itu melebihi dari 0,423, melebihi dari 0,05, yaitu 0,423, di mana jika dia melebihi dari 0,05 berarti variasinya itu setara. Nah, lalu pada bagian independent sample test, di bagian sig to tailnya itu signya itu juga melebihi 0,05, yaitu berkisar 0,983 dan 0,986, yang berarti jika dia melebihi 0,05 berarti tidak ada perbedaan signifikan. Kita minimize. Selanjutnya kita akan menguji non parametrik menggunakan Mann-Whitney U. Apa itu ujian non parametrik? Uji non parametrik atau statistik non parametrik itu metode analisis yang tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu. Misalnya dia tidak harus normal. Metode ini sering digunakan untuk data kategori nominal, ordinal, atau ketika data tidak memenuhi syarat parametrik. Non parametrik itu lebih fleksibel karena tidak bergantung pada parameter populasi seperti mean dan varians. Kapan statistik non parametrik digunakan? Itu digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Misalnya hasil uji normalitasnya itu menunjukkan di bawah dari 0,05 atau varians antar kelompoknya itu tidak homogen. Nah, apa perbedaan antara statistik parametrik dan non parametrik? Kalau statistik parametrik itu adalah metode analisis yang menggunakan asumsi tertentu, terutama bahwa data harus berdistribusi normal. Sementara data non parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Jadi langsung saja kita masuk ke ujinya. Kita buka pada bagian menu analyze, lalu kita pilih pada bagian non parametric test, kita pilih legasi dialog, lalu kita pilih 2 independent sample. Di sini kita masukkan lagi skor total pada bagian test variable, dan jenis kelamin kode kita masukkan pada grouping variable. Lalu kita buka bagian event group, sama seperti tadi ini kita ganti menjadi angka 1 dan ini menjadi angka 2. Lalu kita continue dan pastikan test type-nya itu adalah Mann-Whitney U, bukan yang lain. Lalu kita klik OK. Nah, kita scroll. Nah, nanti pada bagian tes statistik itu akan muncul assume sig to tail-nya, di mana dia melebihi 0,911, yang berarti dia melebihi 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Baik, setelah hasil uji tadi, kita akan menyimpan file datanya. Caranya kita buka pada menu file, lalu kita pilih bagian save. Bagian file kita pilih bagian save as. Lalu kita sini kita ganti menjadi statistika underscore akhir. Lalu kita save. Nah, selanjutnya setelah kita simpan data filenya, kita simpan juga outputnya. Caranya kita buka pada bagian output yang ini, kita buka lagi pada menu filenya, lalu kita pilih bagian save as. Nah, kita simpan di sini. Kita simpan tadi di folder download. Kita tulis statistika underscore akhir underscore output, lalu kita save. Nah, ini sudah tersave. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.